Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anak siswa kelas 6 SDIT Nur Ala Nur. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Dan insya Allah kita hari ini akan belajar tentang tematik tema 2 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Dan di sini yang akan kita bahas yaitu tentang penyakit pada sistem pernafasan manusia. Sudah siap ya anak-anak yang soleh dan solehah? Nah, organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia itu terdiri dari beberapa yang paling besar atau paling berpengaruh, yaitu terdiri dari hidung, tenggorokan, serta paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman ataupun penyakit maupun bakteri yang berasal dari lingkungan, atau juga bisa berasal dari kebiasaan hidup yang tak sehat yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa saja sih penyakit atau gangguan pada sistem pernafasan manusia? Nah, di sini yang pertama yaitu emfisema. Emfisema yaitu merupakan penyakit yang terjadi kepada paru-paru manusia. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru ini kemasukan oleh udara. Yang kedua yaitu asma. Nah, di sini untuk penyakit asma sudah sering kita dengar ya. Penyakit asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, ataupun perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungannya cukup rendah ataupun suhunya itu dalam keadaan dingin. Yang ketiga yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru, penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya dalam kehidupan kita ya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh hingga tidak terkendali. Penyakit ini lama-lama dapat menyerang seluruh tubuh kita, dan salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok ataupun yang lainnya. Nah, ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya ya. Selanjutnya yaitu tuberkulosis atau TBC. Nah, ini juga sering kita dengar. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacteria atau tuberkulosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan saja, maka penyakit ini akan semakin meluas dan dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru itu dapat mati ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya paru-paru itu akan menguncup atau mengecil, sehingga hal tersebut menyebabkan para penderita TBC ini nafasnya sering terengah-engah ataupun susah untuk bernafas. Yang kelima yaitu bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat dari terjadinya infeksi. Nah, adapun gejalanya adalah penderita ini mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat pada batang tenggorokannya. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas. Lalu influenza atau flu. Nah, ini yang sering terjadi terutama kepada anak-anak ya. Nah,
Flu ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini sering timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, pilek, ataupun kita menggigil seperti itu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis penyakit dalam sistem pernafasan manusia. Selain ini juga tentunya masih banyak sekali penyakit yang ada pada sistem pernafasan ya. Terutama apalagi yang kita tahu yaitu ada penyakit sinus, ataupun penyakit faringitis ataupun yang lain-lainnya, masih banyak lagi ya. Nah, untuk itu, lalu apa sih selanjutnya yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut? Nah, salah satunya kita harus menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga kesehatan ya. Apabila lingkungannya misalnya berdebu atau lainnya, maka harus kita bersihkan, terutama di kamar kita ataupun ruangan yang sering kita tempatin. Selain itu juga kita harus menghindari asap rokok ya. Nah, menghindari ataupun memakai itu juga tidak boleh untuk menjaga kesehatan pernafasan kita. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian, itu dulu ya. Nah, untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk hari ini silahkan kalian merangkum saja macam-macam penyakit yang ada pada sistem pernafasan manusia. Nah, ini kan ada beberapa penyakit nih, boleh nanti kalian tambahkan lagi ya, apa itu sinus, apa itu faringitis, ataupun yang lain-lainnya. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.